Rapat paripurna DPR hari ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, dan dihadiri 307 anggota DPR dari total 580 anggota DPR. Ratusan anggota DPR layak dipecat, bukan sebuah metafora atau hanya peribahasa, tapi sudah menjadi sebuah fakta. Di mana saat ini susunan anggota DPR kita didominasi bukan oleh cendekiawan, bukan oleh profesor atau orang-orang profesional yang ahli dalam bidangnya, tapi mirisnya didominasi oleh artis-artis. Bukan kita mau mendiskreditkan ya para rekan-rekan artis, tapi butuh orang yang intelek, butuh orang yang berpikiran maju, visioner untuk bisa membawa bangsa negara ini menjadi negara yang maju. Dan hal inilah teman-teman yang dianggap menjadi permasalahan ketika ya terlalu banyak anggota DPR kita yang berasal dari artis dan influencer. RUU perampasan aset rupanya menjadi salah satu tuntutan utama para demonstrasi yang kemarin mengetuk lembut pintu para dewan terhormat kita di DPR. Ya teman-teman, RUU perampasan aset hingga saat ini memang belum jelas apakah akan segera disahkan atau mungkin ya bakal hanya menjadi rancangan undang-undang. Karena sejatinya teman-teman, RUU ini sudah dibahas sejak eranya Pak SBY, bahkan dilanjut era Pak Jokowi, bolak-balik itu Pak Jokowi mendorong RUU perampasan aset ke DPR, tapi rupanya DPR yang saat itu dipimpin oleh Ibu Puan Maharani menolak untuk melakukan pembahasan, apalagi ya pengesahan. Dan rupa-rupanya teman-teman, ada instruksi langsung dari Ketua Umum Partai Politik yang memang membatasi ini gerak para anggota kader-kadernya yang menjadi DPR. Bahkan secara tidak langsung melarang seluruh fraksi PDIP untuk membahas mengesahkan RUU perampasan aset. Ini baru satu, apalagi yang lain. Kan kita hari ini teman-teman harus tahu partai mana saja sih yang menolak, partai mana saja sih yang menghambat, biar teman-teman nanti di 2029 ya minimal punya catatan deh partai mana yang menghalang-halangi RUU perampasan aset. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggelar rapat paripurna masa persidangan 1 tahun 2025-2026 hari ini. Rapat paripurna DPR hari ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Adis Kadir, dan dihadiri 307 anggota DPR dari total 580 anggota DPR. Pimpinan DPR lain yang hadir adalah Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Dalam rapat paripurna ini, para anggota legislator membahas sejumlah agenda, salah satunya pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2026. Lalu pemirsa, apa saja hasil dari rapat paripurna DPR hari ini? Kita terhubung dengan jurnalis TV One, Aurelia Zafira. Selain itu juga ada jurnalis TV One Keisha Butar-Butar yang akan mengabarkan rapat banggar DPR dengan Menteri Keuangan. Pertama kita ke Aurelia terlebih dahulu. Aurelia, bagaimana situasi terkini di sana? Apa hasil dari rapat paripurna ini? Ya, baik Shena dan juga pemirsa, benar sekali hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menggelar sidang paripurna, yang mana ini merupakan sidang paripurna DPR RI masa persidangan 1 tahun 2025-2026, yang mana untuk rapat sendiri tadi dijadwalkan pukul 9.30 dan mulai pukul 10.30 siang waktu Indonesia Barat. Tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, yakni ada Adis Kadir. Selain itu juga ada pimpinan DPR lainnya yang juga turut hadir, ada
Cucun Ahmad Samsurijal selaku Wakil Ketua DPR dan juga Saan Mustofa. Terhadap usulan tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset, 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri, 3. RUU tentang kawasan industri. Setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. DPR akhirnya sepakat memasukkan RUU perampasan aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2025. Padahal sebelum unjuk rasa besar terjadi di Indonesia, DPR RI dan pemerintah sepakat bahwa RUU perampasan aset masuk ke dalam Prolegnas jangka menengah yang penyelesaiannya bisa hingga tahun 2029 atau bahkan lebih apabila tidak kunjung dibahas. Percepatan pembahasan RUU perampasan aset itu terjadi setelah Balik DPR menggelar rapat evaluasi Prolegnas 2025 bersama Menteri Hukum dan Panitia Perancangan Undang-Undang atau PPUU pada Selasa 9 September di ruang rapat Balik DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut terdapat 3 RUU yang diusulkan masuk ke dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas 2025, yakni salah satunya RUU Perampasan Aset. Selain tentang perampasan aset, 2 RUU lainnya adalah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin dan RUU tentang kawasan industri. Bob mengatakan ketiga RUU itu tetap menjadi RUU inisiatif DPR sehingga tidak lagi perlu diperdebatkan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah setuju dengan usulan Balik DPR agar RUU perampasan aset masuk ke Prolegnas Prioritas 2025. Supratman kemudian berterima kasih kepada Balik DPR karena memasukkan RUU itu ke dalam Prolegnas Prioritas 2025. Menurutnya pemerintah sebenarnya sudah siap untuk mengusulkan RUU perampasan aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025. Diketahui belakangan Indonesia berduka selama sepekan terakhir usai kemarahan masyarakat yang akhirnya pecah karena ulah para pemimpin yang zolim. Unjuk rasa maraton yang berlangsung sejak Senin 25 Agustus hingga Sabtu 30 Agustus menjadi unjuk rasa terbesar di Indonesia setelah reformasi 1998. Masalah unjuk rasa tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat, bukan hanya mahasiswa, namun juga siswa SMA, pengemudi ojek online atau ojol, hingga masyarakat dari berbagai kalangan. Bukan hanya terfokus di Jakarta, unjuk rasa juga menyebar hingga ke berbagai wilayah Indonesia seperti Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, hingga Serang. Usai unjuk rasa, terciptakan tuntutan 17+8 yang harus diwujudkan pemerintah dan DPR RI dalam tenggat waktu yang ditentukan. Di antara tuntutan tersebut ialah segera mengesahkan RUU perampasan aset minimal sebelum 31 Agustus 2026. Kedua, tahap pembahasan tingkat 1, 5 RUU. 3, akan masuk tahap 1 atau menunggu penugasan 1 RUU. Keempat, proses penyusunan di komisi atau balek atau anggota 25 RUU, dalam artian 2 RUU sudah selesai, menunggu paripurna menjadi usul inisiatif DPR. Jumlah total 33 RUU prioritas tahun 2025 dan 12 RUU kumulatif terbuka. Adapun 8 prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh pemerintah berdasarkan inventarisasi badan legislasi dapat disampaikan sebagai berikut. Telah disahkan menjadi RUU, kemudian kedua tahap pembicaraan tingkat 1, 6 RUU, 3 RUU operan, dan 3 RUU kumulatif terbuka. Kemudian proses penyusunan 5 RUU, dan 8 RUU prioritas tahun 2025 serta 3 RUU kumulatif terbuka. Adapun 1 RUU prioritas tahun 2025 yang disiapkan oleh DPD masih dalam tahap penyusunan. Penyusunan sudah disusun. Dari data tersebut dapat kami sampaikan bahwa perkembangan pencapaian Prolegnas RUU prioritas tahun 2025 sebagai berikut. A. Telah disahkan menjadi Undang-Undang 14, banyak 14 RUU
dalam kurung 12 RUU kumulatif terbuka. B. Tahap pembicaraan tingkat 1 sebanyak 11 RUU dalam kurung 3 RUU kumulatif terbuka. C. Akan memasuki tingkat 1 RUU dan penyusunan di DPR, DPD, dan pemerintah sebanyak 31 RUU. Kami informasikan bahwa legislasi juga telah menerima beberapa usulan RUU untuk dapat dimasukkan dalam prolegnas RUU tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut. 1. RUU tentang kawasan industri. 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri. 3. RUU tentang transportasi online. 4. RUU tentang Patriot Bond. 5. RUU tentang Kepolisian Republik Indonesia. 6. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. 7. RUU tentang Satu Data Indonesia. 8. RUU tentang Pekerja Lepas Indonesia. Dan 9. RUU tentang Pekerja Platform Indonesia. Ada satu lagi, ini BUMD ya, tapi nanti biar kita ini. Sudah masuk di long list ya? Oke. Terhadap usulan tersebut, terdapat 3 RUU yang diusulkan untuk masuk dalam perubahan kedua prolegnas RUU prioritas tahun 2025, yaitu 1. RUU tentang perampasan aset. 2. RUU tentang Kamar Dagang Industri. 3. RUU tentang kawasan industri. Ya, 2025, dan ini tetap sebagai inisiatif DPR. Ya. Jadi perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR. Dan itu masuk dalam tahun 2025. Ya. Tentunya kami mengharapkan tanggapan, pandangan dari pemerintah dan DPD RI. Ya, tentu di sini banyak juga tanggapan, ada pandangan, karena Pak Menteri Hukumnya ini mantan Ketua Balik 2 periode. Berarti selain pandangan dan tanggapan, saran dan nasihat. PDI Perjuangan meminta proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dilakukan secara teliti agar tidak ada celah yang dapat digunakan untuk kepentingan politik penguasa. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto lantas mengungkit undang-undang KPK yang dinilai justru membuat lembaga itu seolah punya kekuasaan yang teramat besar. Kondisi itu dinilai justru bisa dimanfaatkan oleh penguasa demi kepentingan politik pribadinya. Hasto pun menyinggung kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang terlibat pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Ia juga menyinggung mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang dipenjara karena kasus korupsi, tapi didahului skandal kebocoran surat perintah penyidikan KPK. Diketahui, Presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY memberhentikan Antasari dari jabatannya sebagai Ketua KPK karena kasus itu. Ia divonis 18 tahun penjara dalam kasus itu pada 11 Februari 2010. Sementara itu, Anas Urbaningrum telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin Bandung usai menjalani masa hukuman 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 2010 sampai 2012. Kasus Anas diduga syarat dengan muatan politis terkait persaingan pengaruh di internal Partai Demokrat antara dirinya dengan SBY. Terkait hal ini, Hasto mengatakan bahwa upaya pencegahan korupsi tidak serta-merta dapat selesai hanya dengan membuat dan mengesahkan undang-undang. Padahal, Jokowi telah berulang kali mendorong agar pembahasan RUU perampasan aset ini dapat segera diselesaikan. Namun, PDI Perjuangan disebut akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU perampasan aset ini dibentuk. Sebelumnya,
Dorongan agar pembahasan RUU perampasan aset dilakukan kembali muncul dalam wacana publik setelah Jokowi memberi pernyataan terkait isu tersebut. Dalam pernyataannya pada Kamis 13 April 2023, Jokowi menyinggung terkait proses penerbitan RUU ini yang tak kunjung rampung, padahal aturan tersebut dinilai sangat penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Jokowi menyebut telah menyampaikan ke DPR dan kementerian terkait untuk segera merampungkan prosesnya. Kemudian, ia akan menerbitkan surat presiden untuk pembahasan RUU